Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masih mampu melakukan semua aktivitas kita di pagi hari ini. Tentu ini adalah bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia minta dan berharap kepada Allah agar dijadikan dan digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang soleh. Ternyata bukan hanya kita manusia biasa saja yang selalu minta kepada Allah agar kita digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang saleh. Justru para nabi pun, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihi salam, dia minta kepada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan masukkan aku kepada golongan orang-orang yang saleh. Apalagi kita manusia biasa, tentu kita akan lebih banyak lagi minta kepada Allah agar kita semua digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang saleh. Tetapi yang jadi persoalan buat kita adalah menjadi orang soleh tidak semudah membalikan kedua belah telapak tangan kita. Kalau kita mengucapkan hari ini kita ingin menjadi orang yang saleh, tentu mengucapkan kita mudah, tapi melaksanakan untuk menjadi orang-orang yang saleh butuh sebuah proses yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali, beliau pernah mengatakan, laula khamsu hisalin la saran nasu kulluhum salihina. Kalau saja di alam dunia ini tidak ada 5 hal yang bisa menghalangi manusia menjadi saleh, la saran nasu kulluhum salihina, pasti semua manusia yang ada di jagat raya ini menjadi saleh semuanya. Artinya apa? Ada 5 hal yang bisa menghalangi manusia menjadi soleh. Mana? Yang pertama kata Sayyidina Ali, yang bisa menghalangi manusia untuk menjadi soleh adalah al-qana'atu bil jahli. Orang yang betah dengan kebodohan, gak mau dia menuntut ilmu, ogah dia untuk masuk ke majelis taklim, gak kepingin dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, nggak mau dia bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Dia betah dengan kebodohannya, dia merasa cukup dengan ilmu yang ada. Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah dijadikan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang saleh. Bukankah kita fahami bahwa yang menjadikan kesalehan manusia itu diantaranya adalah dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka ketika manusia melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuannya cukup, ilmu ibadahnya cukup, maka tentu dia akan menjadi golongan orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menghalangi manusia menjadi saleh adalah al-hirsu 'ala dunya. Orang yang terlalu ambisi dengan urusan dunia. Orang yang pemikirannya penuh dengan urusan-urusan dunia. Dia kejar jabatan setinggi-tingginya. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hidupnya hanya memikirkan urusan dunia saja. Tidak diimbangi dengan urusan-urusan ukhrawiyah. Maka orang seperti ini tidak akan pernah digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena dia akan selalu memikirkan urusan-urusan dunia. Kenapa? Ambisi terhadap dunianya lebih besar dibandingkan keinginan dia untuk mendapatkan akhiratnya. Al-khirsu ala dunia.
Kemudian yang ketiga, as-suhu bil fadli. Orang yang tidak akan pernah dijadikan orang-orang yang saleh adalah orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil terhadap kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kadang-kadang kan orang ketika dia susah, ketika dia miskin, rajin dia ibadahnya kepada Allah, sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin, doanya rajin. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan harta yang lebih kepadaku. Berikan jabatan yang tinggi kepadaku. Kalau seandainya engkau berikan harta yang cukup, jabatan yang tinggi, pasti aku akan menjadi orang-orang yang syukur terhadapmu ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu biasanya janji manusia kepada Allah seperti itu. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa minhum, ada sebagian daripada manusia yang dia ketika dia susah, ketika dia miskin, dia minta kepada Allah. Apa mintanya? Ya Allah, berikan kekayaan kepadaku. Ya Allah, berikan rizki yang lebih kepadaku. Kalau seandainya engkau berikan aku rizki yang lebih kepadamu, pasti rizki yang engkau berikan kepadaku aku akan sodakohkan kepada orang-orang yang miskin. Aku akan berikan kepada fakir miskin. Aku akan berikan kepada anak yatim. Aku akan bantu pembangunan masjid dan musola dan seterusnya. Tapi kata Allah, falamma atahum min fadlih, ketika Allah memberikan semuanya, rizkinya Allah berikan, jabatannya Allah berikan, bakhilu bihi, dia akan menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Bahkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kikir, orang pelit tidak akan pernah digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghalangi manusia menjadi saleh adalah ar-riya'u fil amal. Orang yang riya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat bukan lagi lillahi taala, melaksanakan ibadah umrah bukan lagi lillahi taala. Bersedekah bukan lagi lillahi taala, berpuasa bukan lagi lillahi taala, tapi hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia. Ketika dia menjadi seorang dermawan, dia hanya ingin dipuji sebagai seorang yang dermawan. Ketika dia melaksanakan haji, hanya ingin dipanggil sebagai seorang pahaji. Ketika dia bolak-balik umrah, setiap waktu dia melaksanakan umrah hanya sekedar ingin dipanggil ahli ibadah dan seterusnya. Tapi nilai-nilai niatnya itu hanya ingin sekedar dipuji oleh manusia, bukan lagi ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ar-riya'u fil amal. Orang yang riya dalam melaksanakan ibadah, maka orang seperti ini tidak akan digolongkan kepada golongan orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Sayyidina Ali, yang menjadikan sebab manusia tidak digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang saleh adalah al-ijabu bir-ra'yi. Orang yang sombong dengan pemikirannya, orang yang sombong dengan argumentasinya, orang yang sombong dengan pendapatnya. Jadi ketika dia punya pemikiran, ketika dia punya argumentasi, tidak boleh ada orang lain yang membantahnya. Sehingga dia merasa paling benar, yang lain salah. Dia paling hebat, yang lain bodoh. Dia paling top, yang lain tidak ada apa-apanya. Maka orang seperti ini tidak akan pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang saleh. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.